wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Saya, Sipa Fatimah Putri Dea Ismi, merupakan perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai organisasi kependidikan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Neng Mindasari. Yang kedua ada Hani Aprilia. Yang ketiga ada Wildan Alfaruqi. Manusia adalah makhluk multidimensional, yang artinya manusia tidak hanya memiliki satu sisi saja, tetapi ia memiliki lebih dari satu sisi. Oleh karena itu, banyak julukan yang diberikan kepada manusia. Di antaranya, manusia sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus dan manusia sebagai makhluk organisasional. Keberadaan manusia di dunia ini tidak luput dari keanggotaan suatu organisasi. Organisasi merupakan sebuah wadah di mana orang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama-sama. Kemestian manusia saat ini berada dalam suatu organisasi ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien dan juga efektif. Secara etimologi, organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organum yang berarti alat. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan di antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam dunia pendidikan, organisasi pendidikan merupakan suatu wadah yang memungkinkan komponen-komponen pendidikan untuk meraih hasil yang maksimal dalam proses belajar mengajar, yang dimana tujuan tersebut tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Organisasi di dalam pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, komponen-komponen pendidikan seperti guru, siswa, staf tata usaha, orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah sekalipun harus berfungsi secara optimal. Keberadaan komponen ini menjadi pilar dari suatu organisasi pendidikan, yang artinya jika salah satu komponen tersebut tidak ada, maka organisasi pendidikan tidak akan berjalan secara optimal atau bahkan tidak berfungsi. Menurut O'Connor P. mengungkapkan bahwa organisasi pendidikan setidaknya memiliki 4 komponen utama, yaitu tujuan, sasaran, perilaku, dan yang terakhir adalah misi. Si pendidikan memiliki berbagai macam bentuk. Di antaranya ada yang berbentuk persatuan atau union, ada yang berbentuk federasi, aliansi, dan juga asosiasi. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi pendidikan memiliki 3 kelompok. Yang pertama, organisasi pendidikan tingkat wilayah, artinya organisasi tersebut berada di suatu wilayah tertentu. Yang kedua, organisasi pendidikan yang bersifat nasional. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ada yang disebut dengan PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang ketiga, adanya organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional seperti UNESCO. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 61, tujuan diadakannya organisasi pendidikan yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan dan mengembangkan karir anggota, kemampuan anggota, kewenangan profesional anggota, martabat anggota, dan juga kesejahteraan anggota. Adanya organisasi pastilah memiliki manfaat bagi anggotanya. Begitu pula organisasi pendidikan yang memiliki manfaat diantaranya, yang pertama untuk mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan juga sumber daya yang dimiliki oleh anggota. Yang kedua, sebagai wadah pengembangan potensi dan juga spesialisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Yang ketiga, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Di zaman yang berkembang ini, secara kuantitas tidak berlebihan jika banyak kalangan pendidik yang menyatakan bahwa organisasi pendidikan sudah banyak berkembang pesat bagaikan tumbuhan di musim penghujan. Hingga muncullah beberapa organisasi pendidikan di Indonesia, di antaranya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, lalu ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau IPSI,
Yang ketiga ada IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Nah, dengan adanya organisasi pendidikan ini, diharapkan tenaga kependidikan di Indonesia dapat meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan juga kesejahteraan tenaga kependidikan, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga perbincangan kita dapat diambil manfaatnya oleh pendengar semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.